Pada pagi ini kita akan mempelajari Roh Kudus, firman, dan doa. Roh Kudus adalah salah satu kepribadian Allah. Dan apakah Roh Kudus itu? Mengapa disebut Allah itu adalah Roh? Karena salah satu pengertiannya, Roh itu tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan. Sama seperti Nikodemus pada waktu dia bicara dengan Yesus. Pada waktu mereka berdiskusi tentang baptisan, dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu bagaikan angin, tapi bisa dirasakan, tapi ada. Saat ini kita mempelajari banyak tentang doa, karena doa itu ada hubungannya yang sangat erat dengan belajar firman Tuhan, dan juga kita belajar dengan tuntunan Roh Kudus. Berbicara mengenai doa, dikatakan dalam pelajaran ini bahwa kebutuhan umat-umat Tuhan yang mendesak, ini mendesak ini. Kalau sudah mendesak itu didesak, adalah kebangunan rohani di dalam hal doa. Saya lihat salah satu hal yang menonjol dalam gereja Salemba adalah ketika hamba Tuhan Pendeta Sopa menyelesaikan S3-nya, dan kami belajar bersama-sama di Korea, dan kami terjun mengadakan survei kepada gereja-gereja di Korea yang anggotanya ada 1 juta, yang anggotanya ada 800, yang anggotanya ada 600, 500, dan ada 8.000. Wow, luar biasa. Apa rahasia kebangunan rohani umat-umat Tuhan di Korea Selatan? Salah satu yang kami pelajari adalah oleh karena mereka gemar berdoa. Saudara, mereka berdoa jam 4 pagi sudah bangun. Dan kami diingatkan profesor kami, jam 4 pagi kita harus bangun. Oh, memang saudara-saudara, ternyata ribuan umat-umat Tuhan di sana berbakti pada jam 4 pagi sampai jam 9. Di antara mereka yang ada kesibukan untuk bekerja, jam 8 ada yang pulang, jam 6 ada yang pulang, jam 7 ada yang pulang. Tetapi masih ribuan orang-orang berbakti, berdoa. Luar biasa. Sehingga kami, bila mana kami tiba di Indonesia, kami praktekkan ini. Tapi di Tibet akhirnya itu hanya 1,5 tahun berjalan. Tetapi di Salemba sampai hari ini masih tetap ada. Jadi yang berhasil adalah Pendeta Sopa. Berbicara tentang doa, jadi kebutuhan yang mendesak umat-umat Tuhan pada zaman ini adalah kebutuhan rohani kita di dalam berdoa.
Mengapa? Karena doa itu adalah, dikatakan dalam buku Inspirasi, kita berbicara sama seperti kepada sahabat kita, berbicara kepada Tuhan. Dan juga dikatakan selanjutnya bahwa doa itu adalah nafas kerohanian kita. Kita kalau berolahraga di sini, kalau kita berolahraga selalu dites urat nadi. Tapi saya nggak pernah dapat urat nadi saya. Selalu saya katakan 58. Nggak dapat. Mungkin karena saya kurus sekali. Berbicara mengenai doa. Doa itu adalah salah satu kebutuhan yang mendesak pada saat ini. Dan dikatakan dalam pelajaran ini, kerohanian dan doa yang benar berjalan bersama-sama. Tidak akan ada kehidupan kerohanian yang sesungguhnya tanpa doa yang giat. Jadi kerohanian kita mati kalau kita tidak berdoa dengan giat. Lalu apa hubungannya dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu menuntun kita untuk berdoa. Sahabat yang lalu kita sudah mempelajari apa fungsi Roh Kudus itu. Salah satu fungsinya adalah menuntun kita kepada Allah. Pada hari ini fungsinya salah satu menuntun kita untuk berdoa, mengingatkan kita untuk berdoa. Kalau orang bernafas saja, itu berarti sudah mau mati. Tetapi kalau orang bernafas dengan tenang, itu berarti sehat. Artinya kalau kita berdoa hanya sekali-sekali saja, berarti kita sakit dalam rohani. Apa kekuatan doa itu? Jadi doa itu ada power. Bagi kita yang tidak mengalami kekuatan doa itu, berarti kita kurang rohani. Karena bila mana kita berdoa yang sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan, berarti doa itu berfokus kepada Allah. Bukan berfokus kepada apa yang kita mau minta. Bukan berfokus kepada diri kita. Dan doa itu merubah hidup kita. Hidup berhubungan dengan Allah secara total. Jadi tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi kekuatan yang lain. Hanya Dialah yang memberikan kekuatan. Dan bila mana kita berdoa, bukan merubah hati Allah, tetapi kita berdoa merubah hati kita untuk lebih sempurna, lebih baik. Adanya satu perubahan hidup dan bergantung secara total kepada Allah. Itulah doa sesungguhnya. Jadi di dalam hal ini, apakah kekuatan doa itu? Kekuatan doa itu, bila mana kita sudah membuat Allah berkarya di dalam diri kita, dan hanya satu-satunya Allah yang berbuat sesuatu di dalam diri kita. Itulah kuasa doa dan doa yang dijawab. Ada satu pengalaman saya ketika anak saya yang bungsu, lalu dia katakan, kalau kakak saya dokter, kenapa saya nggak bisa jadi dokter? Saya tidak katakan nggak ada uang, karena saudara tahu berapa uang saya, segitu juga uang saudara. Berapa yang kita minta tiap bulan, saya pikir sama-sama saja, hanya beda-beda sedikit. Kalau Pak Ketua kita lebih sedikit, tapi tidak lebih banyak, sedikit. Kalau orang Batak katakan sedikit.
Oleh karena dia minta, lalu saya berbicara kepada Tuhan. Ini perjalanannya 5 tahun sudah. Dua ini 5 tahun. Ketika itu dia kelas 3 SMP. Tuhan, saya bersahabat dengan seseorang ini, pemimpin Sinar Mas, yang punya Sinar Mas. Tapi saya tidak kasih tahu itu sama dia. Saya berdoa tiap hari. Saya berdoa, Tuhan, jikalau satu saat nanti saya berbicara dengan Bapak ini, biarlah kiranya Engkau mengajari mulut saya ini untuk mengucapkan sesuatu dengan kuasa Roh Kudus, lalu mengetuk pintu hatinya. Jadi ini touching. Banyak kita berkhotbah hanya teaching, tapi tidak touching, hanya preaching. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau katakan, kalau kita berbicara, pembicaraan kita itu harus touching, menjamah. Jadi jangan asal berbicara. Saya ajarkan kepada asisten saya dan literatur saya, karena ini menggarap hati orang. Sebelum kita menyampaikan sesuatu pekabaran kepada orang yang kita kunjungi, kita garap dulu hatinya. Sehingga bila mana kita sampaikan, ada sambutan yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita belajar berbicara dengan touch, menjawab. Ketika saya berdoa untuk saudara ini, bos ini, kemarin kami 2 hari lalu kami bertemu, lalu kami berjalan bersama-sama. Dia tanyakan, Pastor, sudah bagaimana sekolahmu? Iya, sudah berjalan Pak, bos, dengan baik. Tapi ada yang kurang. Kursi-kursinya belum sempurna, pintunya dan LCD belum ada. Itu kira-kira berapa lagi? Ya, perhitungan saya sih sekitar 750 juta. Kalau begitu supaya selesai itu kita bagi 3. Kamu cari ke tempat yang lain 250 juta, dari jemaat 250 juta, lalu dari saya 250 juta. Sedang berproposal menjamah hati. Terima kasih bos, karena ada banyak perhatian terhadap gereja kami. Pada waktu saya berbicara setelah anak saya ini tamat SMA, ini 5 tahun ini berdoa saudara. Lalu pada waktu kami berjalan bersama-sama, saya pegang tangannya, bos, ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama kamu. Apa itu Pastor? Begini bos, anak saya minggu lalu sudah tamat SMA. Tetapi kamu tahu kan saya pastor, mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menyekolahkan anak. Anak saya ini dia tes dan masuk kedokteran. Pada waktu saya pegang tangannya, boleh. Nilainya bagus enggak? Bagus. Kalau begitu, saya sekolahkan sampai tamat. Dan saya sekolahkan sampai tamat spesialis. Saudara, ini 2 ini 5 tahun. Baru saya sampaikan. 5 tahun. Baru saya sampaikan. Begitu saya sampaikan, doa ini melalui mulut saya menjamah hatinya. Saudara-saudara, kita sebagai pemimpin-pemimpin, semuanya kita pemimpin-pemimpin sini, kita harus selalu bergumul di dalam doa. Bergumul dalam doa pekerjaan kita masing-masing supaya berhasil. Karena hanya melalui
kuasa Roh Kudus yang mengubah hati seseorang untuk melakukan satu tugas yang mulia. Karena tugas kita ini mulia. Ada satu kesaksian lagi. Saya tahu, saudara, kalau kedokteran itu pada waktu akhir daripada ujian akhir untuk mengambil SIM sebagai dokter, terbentur kepada hari Sabat. Saya berdoa. Sejak dia masuk tahun pertama, Tuhan, dia 5 tahun. Tuhan, jikalau dia menghadapi ujian kompetensi, karena saya tahu bahwa itu akan jatuh pada hari Sabat, Tuhan, Engkau dapat merubah segala sesuatu untuk memberikan sebuah jawaban. Tiba harinya, saudara-saudara, setelah dia lulus semuanya dan ujian kompetensi, saya berpikir, akankah anak saya ini masuk hari Sabat untuk mengambil SIM sebagai dokter? 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, tapi kita harus bayar semuanya, walaupun kita tidak ikut. Bayar semuanya ke sekolah, ke universitasnya. Bagaimana ini, Papi? Katanya saya. Anakku, engkau sudah dewasa. Engkau mempunyai pendirian. Berdoalah kamu, supaya Tuhan yang berkarya. Saya tidak tahu lagi apa yang saya mau buat. Segala-galanya saya sudah buat. 1 minggu, 3 hari, 2 hari, tidak ada jawaban. 1 hari, besok hari Sabat, tiba-tiba dia telepon saya, Papi, puji Tuhan, terjadi perubahan yang luar biasa. Ada apa? Saya bilang, oh ternyata Universitas Metodis mempunyai persoalan. Mereka kurang dipercaya. Ada penyelewengan. Lalu semua yang mau ujian itu masuk ke universitas kami dan tidak muat, harus 3 shift. Sabat pagi, Sabat siang, Minggu pagi. Anak saya masuk Minggu pagi. Hanya tinggal 1 hari, saudara. Jadi 2 itu adalah sebuah pengalaman hidup di dalam perjalanan iman kita ke surga bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita orang Medan katakan tak bisa kita ceritakan apa itu kuasa Tuhan. Karena Allah akan berbuat sesuatu. Dikala kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu, serahkan sama Tuhan. Sudah, Tuhan lah yang berkarya. Sudah dapat bayangkan Laut Merah itu? Bagaimana? Saya sudah 5 kali lihat laut itu. Bagaimana ini bisa terbelah? 2 hari lalu saya ditelepon dari Medan. Pak Pendeta, bolehkah bersama-sama dengan kami ziarah iman? Kami ada 20 orang katanya. Ah, boleh, saya bilang. Rupanya terkenal juga nama saya ke Medan. Boleh, saya bilang. Apakah saya mau bayar? Kami bayar ongkos Bapak. Oh, saya bilang enggak. Tidak usah. Tidak usah bayar. Karena nanti perusahaan yang bayar saya. Ongkos saya. Saya lihat Laut Merah itu, saudara-saudara, bersama dengan pendeta sobat. Ini adalah Laut Merah itu. Bagaimana Tuhan bisa membuat ini terbelah? Itu dalam waktu seketika. Tuhan, apa
yang aku buat? Ini Musa. Tuhan, apa yang aku buat? Pada waktu anak saya yang pertama, kami ditempatkan di Sumba Timur. Nah, Bapak Hadiah kan sudah pergi ke sana. Kami bertiga kena penyakit malaria. Saya, Ibu Sinaga dengan anak saya, dan pembantu anak angkat kami. 4 orang kami penyakit malaria. Teler semua. Pusing. Lalu yang saya tahu kalau pusing, panas, antalgin, CTN. Itu sudah oke. Lalu saya kasih kami makan. Ya, tenang pikiran dan panas hilang. Jam 2 pagi. Habis kekuatan obat itu, maka kami teler semua dan anak saya sudah digigit lidahnya begini. Keluar busa. Saya lihat, istri saya sudah keluar berteriak. Lalu saya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kalau anak saya ini tidak hidup sekarang, saya tinggalkan ini Sumba. Nusa Tenggara saya tinggalkan. Saya akan pulang. Saya minta hari ini hidupkan anak ini. Saya ingat ada alkohol di meja, di atas meja. Lalu saya ambil alkoholnya, saya siram ke perutnya. Saya bikin ke dahinya dan lain-lain. Lalu, wah, ini berarti Tuhan sudah jawab. Saya bilang, mari mami. Dia sudah hidup. Segera kami larikan ke rumah sakit. Terjadi sesuatu. Ini adalah pengalaman. Jadi doa itu adalah sebuah pengalaman kita, perjalanan kita dengan Allah. Doa-doa apa yang Allah sudah jawab di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi doa itu bukan merubah hati Allah itu, saudara-saudara. Tidak. Tetapi doa itu merubah hati kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Lalu Allah melihat ada sebuah perubahan atau janji. Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan ini, kita belajar Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada banyak 3.000 lebih janji-janji. Kalau kita memberikan janji-janji, ya mungkin hanya beberapa saja. Ya mungkin apakah ada 20 atau 10. Aku tetap setia sama kamu. Dan saya akan menikahi kamu. Tetapi 2 hari kemudian dilihat wanita yang lebih baik. Aduh, kenapa saya berubah janji? Lalu ditinggalkan. Satu kali kami membuat ceramah di Medan, Field School. Kami ada 8 orang. Ada teman saya ingin mencari teman hidup. Dan ketika itu memang kami agak harum di sana, tamatan dari Unai. Jadi ada 10 wanita yang dia pilih. Dan yang senang sama teman saya ini. Senang sama teman saya. Saya tidak sebutkan namanya kalau dia orang terpandang juga. Bingung dia memilih yang 10 orang ini. Martin katanya, ini tengah malam kita berdua meminta kuasa dari Tuhan. Kamu berdua duluan. Tuhan, hari ini, malam ini kami akan cabut nama untuk menjadi istri sahabat saya ini. Tuhan tuntun. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai banyak janji. Dan apapun yang kami cabut hari ini, itulah yang kami terima. Saudara ini terima menjadi istri. Wah, ini janji. Amin. Lalu dia sambut. Wah, dia buat janji-janji Tuhan. Kalau hari ini, kalau saya mendapat istri siapa yang kami cabut hari ini,
maka kami akan setia bekerja bagi Tuhan dan ini banyak janji-janji yang kami ucapkan. Mardi katanya, cabutlah. Saya cabut. Kau cabut. Pada waktu saya cabut, wanita itu yang paling jelek dari 10 itu. Lalu dia sampai hari ini wanita itu nggak kawin. Diam. Dan dia orang terkenal juga. Diam. Bagaimana? Kenapa kau diam? Nantilah itu kita bicarakan. Besok-besoknya saya tanya, kenapa diam? Kayaknya nggak cocok. Gimana sih kamu? Kita sudah berdoa. Kau bilang gak cocok. Nah, itulah janji manusia. Lalu di dalam Alkitab ini ada banyak janji-janji. Janji-janji itu, saudara-saudara, kita harus imani. Iman dikatakan dasar doa Alkitab yang meminta kepada Allah. Jadi mintalah maka kamu akan diberi. Apa permintaan kita kepada Tuhan? Janji Tuhan akan diberi. Tetapi ingat, kalau permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh saja permintaan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meminta kepada Tuhan dikatakan dalam pelajaran ini, ia menginginkan setiap orang yang percaya untuk mendekati tahta karunia dengan kesungguh-sungguhan dan jaminan. Jadi bila mana kita meminta sesuatu, itu mengubah hati kita dan membuat kita lebih dekat kepada tahta kerja Tuhan. Jadi kita yang dituntut oleh sebuah permohonan. Bukan Allah bukan. Tetapi di saat-saat kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu, karena doa itu adalah penyerahan secara total. Jadi kalau itu secara total, nggak ada lagi karya kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Jadi Yesus yang ada di dalam diri kita itu, dialah yang berbuat sesuatu. Maka dengan tuntunan Roh, kita meminta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Roh itu selalu menuntun dan mengingatkan supaya Yesus itu berkarya di dalam hati kita. Kalau kita berbicara mengenai iman, itu berarti kita berbicara hanya kita dengan Allah. Karena tidak ada beriman kepada setan. Kalau katakan beriman, itu hanya pembicaraan kepada Allah. Itu namanya iman. Jadi fokus pembicaraan kita adalah kepada Allah. Lalu dikatakan di sini dasar doa Alkitabiah. Gimana? Dasar doa Alkitabiah. Memang dalam Alkitab dikatakan, minta maka kamu akan diberi. Apa peranan Roh Kudus di dalam belajar Alkitab? Ini mempunyai sebuah peranan. Ada istilah kita, apa itu namanya? Follow the Bible. Membaca Alkitab. Saya mendapat dalam buku inspirasi, saudara-saudara, membaca Alkitab bukan berarti ditentukan 5 fase. Amin. Berdoa. Enggak. Membaca Alkitab yang dimaksud, kalau kita membaca Keluaran Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi seisi dunia ini. Apa arti dunia ini? Renungkan. Mengasihi. Apa arti kasih? Kita renungkan.
biarlah engkau berbicara dengan penuh kasih sayang kepada saudara-saudara. Apa maksudnya berbicara penuh dengan kasih sayang? Ya kita perlu bicara dengan membenci orang lalu kita tunjuk-tunjuk begini. Enggak. Justru harus mari tuh, saudara. Jadi kata-kata kita itu diurapi oleh Roh Kudus. Lalu kata-kata yang kita baca ini, kata-kata yang kita baca di dalam Alkitab ini, itu merubah semua kehidupan kita. Kalau aku berbicara mengenai kasih, lalu hidup kita ini diubah di dalam sebuah hubungan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Lalu bila mana kita membaca, hendaklah engkau ramah antara satu dengan yang lain. Ramah, tamah. Apa itu ramah? Jadi suka berbuat sesuatu, ya, gemar menjamu seseorang. Ini kita pengerja-pengerja ini, saudara-saudara, sudah harus dilatih gemar menjamu. Kalau saya sudah beberapa kali tinggal di rumah gereja, saudara, kalau kita nggak gemar menjamu anggota kita tinggal di rumah gereja, sudah lebih baik jangan di gereja itu kita. Karena sebentar tugas kita juga harus dibuka. Saya ingat di Bendungan Hilir, oleh karena anak-anak kami juga remaja, banyak anggota remaja, mereka tidur di tempat kami, roboh tempat tidur. Ampun, saya pikir, tapi puji Tuhan, akhirnya tempat tidur itu diganti gereja. Itu lebih bagus lah. Ramah. Lalu saya bilang, biarkan saja diambil apa yang ada dalam kulkas. Di saat mereka melihat kulkas itu kosong, mereka isi. Mereka isi. Bahkan telepon, Ibu Pendeta, apa yang ada di kulkas? Maksudnya supaya hari Sabat nanti bisa dimasak capcay apa segala macam. Dan kalau sudah mau makan, saya masak capcay. Saya masak. Oh, capcay pendeta ini enak sekali. Ramah. Kalau kita si dia mau istri pendeta, harus ramah. Jangan pelit. Ya. Kalau mau jadi istri pendeta jangan pelit. Banyak saya perhatikan dalam pengalaman pekerjaan ini pada waktu potluck. Saudara-saudara, kita ajar istri-istri kita jangan gemar mengambil makanan lalu membawa ke rumah. Jangan. Ini rahasianya, saudara-saudara. Kalau kita mengambil makanan itu lalu kita bungkus, itu hanya sihir. Tetapi, atau hamba Tuhan katakan, tetapi namun. Tetapi kalau kita tidak mengambil makanan itu, apalagi anggota kita orang-orang Manado, ikan-ikan tombol itu sebesar ini. Kalau kita tidak mengambil makanan itu, sediakan 1 ekor sama Ibu Pendeta. Karena Pak Pendeta itu senang makan rica-rica. Apalagi ayam muhu. Kami tidak mau ambil itu. Ternyata sudah dipersiapkan dari rumah ayam kampung 1 ekor. Kita nggak ambil. Yang datang sama kita akan lebih banyak. Itu rahasianya supaya kita mendapat banyak. Yang kita ambil yang sedikit. Ya itu harus belajar, saudara. Jadi doa itu kan perjalanan hidup kita. Saya di dalam pada waktu kami di Palembang 1 tahun itu jas saya bisa 5 sampai 6. Apa rahasianya?
Setiap dikasih jas sama saya pakai itu terus supaya buruk. Jangan simpan-simpan. Jadi kalau kita harus ramah apa dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi bila mana kita membaca Alkitab ini merubah semua aspek kehidupan kita untuk berbuat sesuatu. Merubah. Kalau kita membaca kasih, ada kasih dalam hati kita. Kalau ramah tamah, ada ramah tamah. Jangan dengki. Apalagi istri pendeta kalau sudah melihat anggota ini karena dimarahi dia, matanya jadi gepeng. Dasar Alkitabiah, tanpa doa kita tidak akan memiliki kekuatan. Wah, ini dia. Tidak ada kekuatan tanpa doa. Tadi sudah terlihat, kamu ya duluan pakaikan kamu lah, karena saya sudah sakit naik tangga saudara. Ternyata Ibu Jarmin juga rumahnya sakit. Saya juga sakit. Kamu duluan kata Bapak lagi duluan. Tapi dia lihat saya jalan, coba sudah. Saya merasa ini terlalu banyak, saya bikin berdoa berlutut. Maksudnya berdoa. Sekarang berdoa berlutut sudah sakit. Jadi doa itu, tanpa doa kita tidak akan memiliki satu kekuatan rohani dalam kehidupan kita. Karena doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan. Jadi tidak ada kekuatan bagi kita kalau kita tidak berdoa. Rapuh. Jadi fondasi doa kita itu adalah Yesus Kristus. Dibangun di dalam fondasi yang kuat. Katakan si bodoh mendirikan rumah di pasir. Si pintar mendirikan rumah di atas batu. Kalau datang apa katanya? Hujan, yang di pasir roboh. Tidak berubah. Kalau saudara melihat di MT Haryono itu sebelah kanan, kalau kita terus ke Cawang, ada di situ bangunan yang tinggi yang tidak bisa dipakai lagi. Oleh karena begini dia mereng. Ya. Kalau kita kurang berdoa, maka kepala kita mereng. Iman kita juga mereng. Saudara pernah lihat orang melihat jadi begini? Mereng. Miring, mereng, mencong. Supaya rohani kita lurus, jangan mencong. Kita harus dirikan doa kita di atas fondasi yang kuat. Walaupun alam ini menimpa, terjadi sesuatu, tetapi kita akan tetap utuh. Doa adalah kekuatan perjalanan hidup kita ke surga. Semoga melalui doa ini kita boleh mempunyai pengalaman hidup. Doa ini adalah nafas kehidupan kerohanian. Kalau banyak dari kesaksian itu adalah kebutuhan kita. Mungkin masing-masing kita banyak pengalaman. Tetapi sesuai dengan ayat hafalan ini, apakah kita tahu apa yang kita doakan? Kita tidak tahu. Tapi Roh Kuduslah yang berdoa untuk kita. Itulah hubungannya Roh Kudus firman. Untuk tahu apa? Dalam firman ini. Kalau yang beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar Roh Kudus firman. Tapi firman yang dulu dengan sekarang berbeda. Janji dalam hal ini. Apa kita tahu apa kebutuhan kita? Itu yang pertama. Ya.
dalam kerohanian ini. Kalau kebutuhan jasmani seperti Pak tadi, kebutuhan anaknya mau sekolah. Kebutuhan rohani saya tahu enggak? Kedua, saya merasakan enggak? Jangan hanya tahu. Aduh, saya mau iman saya kuat. Tahu dia, tapi enggak dirasakan. Sehingga dia tidak tahu berbuat apa. Kita dalam berdiri harus pertama kita tahu apa kebutuhan rohani kita. Kedua, kita merasakannya, memang butuh. Ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya itu kebutuhan kita lakukan. Satu kali ada masalah di kelompok pendeta. Saya katakan kalau begitu, jangan saling menyalahkan. Mari kita buat satu grup. Kami buat grup. Setelah kami buat, saya hanya ajak berdoa. Hari kedua saya berdoa, sementara saya tutup mata, saya bisa lihat masalah ini. Enggak pernah minta untuk saya. Tapi yang saya minta adalah kebutuhan rohani umat-umat Tuhan ini. Sehingga saya katakan, saya tidak bisa tunjuk dengan tangan saya. Dan saya tidak bisa lihat dengan mata saya. Tapi pada saat mata saya tertutup, disitulah mata hati saya melihat itu masalah. Jadi saudara pendeta-pendeta jangan salahkan siapa, jangan tanya siapa. Berdoalah sungguh-sungguh. Saudara akan lihat masalah itu. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan itu. Jadi kebutuhan rohani harus kita tahu. Dan ada sesuatu yang kita buat. Jangan hanya kita tahu. Aduh, saya mau iman saya kuat. Tapi baca Alkitab pun tidak mau. Yang mana mungkin? Hanya tahu kebutuhannya. Tapi tidak berbuat sesuatu. Tidak ada arti itu doang. Jadi itu sebabnya Allah memberikan indera kepada kita. Ada berapa indera itu? 5. Tetapi ingat secara rohani ada 6 indera kita. Indera ke-6 itulah kata hati. Saya belajar tentang saraf. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini ada 10 triliun saraf. Dan ada saraf yang paling sensitif. Yang sensitif. Itu hanya bisa jadi bergoncang semua. Sensitif. Dalam buku inspirasi katakan, dari saraf yang sensitif itulah Roh Kudus itu bekerja. Itu sebabnya mengapa dianjurkan kita untuk menghindarkan makan daging dan lain-lain sebagainya yang pedas-pedas. Karena kalau pedas ini kan menguasai kita punya mulut, ya, selera. Beberapa hari yang lalu saya pada waktu pergi ke Medan, dia terganggu pencernaan saya. Sampai hari ini saya belum mau makan cabai. Selama ini harus makan cabai. Jadi ini mempengaruhi emosi kita. Untuk menjadi galak, kita makan cabai. Ya. Beringas. Lalu makanan-makanan daging, kenapa Ellen G. White menganjurkan kepada kita supaya kita hari demi hari meninggalkan ini? Karena ini akan membentuk tabiat kita. Jadi supaya saraf kita ini sensitif mendengar bisikan Roh Kudus, karena ada pendengaran kita, ada penglihatan kita, ada alat rasa kita memegang sesuatu. Jadi kalau kita ditempatkan di suatu pekerjaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan itu supaya tercipta suatu keberhasilan. Ini ada panca indera. Dan Roh Kudus bekerja melalui panca indera kita ini. Jadi itu sebabnya Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita apa sih kebutuhan pekerjaan kita ini. Lalu Roh Kudus akan memberikan sebuah desakan kepada kita. Kamu harus melakukan seperti ini. Lalu kita menyerahkan apa yang kita mau lakukan itu secara total kepada Allah. Supaya Allah lah yang berkarya. Karena kita nggak bisa berbuat sesuatu.
Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita, mengingatkan kita, ini loh yang kamu harus lakukan. Terima kasih kesaksiannya Bapak Abiakan. Di dalam ayat hafalan kita ini sudah jelas disampaikan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang itu. Berdoa yang benar, apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena banyak orang mengatakan berdoa itu adalah menyampaikan permohonan kepada Allah. Permohonan yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan orang Kristen itu sebenarnya apa? Orang Kristen yang sudah mengenal Allah, yang tahu Allah itu seperti apa, tahu kuasa Allah seperti apa, tahu kesanggupan Allah seperti apa. Itu sebabnya di dalam kitab Matius pasal 7, pasal 6, ayat 25 hingga ayat 30, ayat 32. Jangan khawatir kamu tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Di dalam pelajaran hari Minggu, itu dijelaskan di sana. Sering kita berdoa dengan posisi kita dan kondisi kita. Berdoa untuk keberhasilan kita, keberhasilan kita dalam pekerjaan Tuhan. Karena memang kita kebetulan lagi bekerja untuk bekerja di dalam bidang kita di pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk meminta sesuatu dalam sesuatu yang perlu untuk kita. Mungkin juga melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, kita anggap ini kebutuhan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang mau kita minta adalah keberhasilan bagi diri kita. Saya baca di dalam Matius pasal 6 ayat 23. Kalau kita meminta uang, minta harta, minta keberhasilan untuk hidup, banyak juga orang tidak berdoa berhasil dalam hidup. Bahkan orang yang dikatakan orang kafir pun banyak orang lebih berhasil mungkin. Tetapi fungsi doa yang paling utama dalam pelajaran seperti ini, bagaimana doa itu dapat menolong kita untuk mengerti kondisi kita adalah orang yang berdosa dan yang lemah. Yang tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kuasa kesanggupan Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Walaupun bukan karena dengan usaha kita, dengan hanya pemberian Tuhan. Mengapa? Di dalam 23 pasal 6 dikatakan, kalau kita berdoa untuk cari makan, cari keberhasilan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya keperluan kita, kebutuhan kita, semua Tuhan bisa berikan dan sanggup berikan. Allah memberikan hujan kepada orang percaya dan juga orang tidak percaya. Ini. Jadi pelajaran kita untuk satu minggu ini mendorong umat-umat Tuhan supaya menuntun hati umat Tuhan membuat konsentrasi penuh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa bukti bergantung kepada Tuhan? Kalau mereka merasa sudah menerima dari Tuhan, terlihat bukti yang nyata dalam hidupnya bahwa mereka mengakui bahwa itu diterima dari Tuhan. Mereka memberikan persembahannya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya kita mengenal diri kita siapa. Karena ada nyanyian, siapakah aku ini Tuhan? Kan ada itu. Jadi bila mana kita belajar sekolah sahabat ini tentang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menasehatkan kita, menuntun kita. He himself. Kenallah dirimu. Jadi orang yang tidak tahu diri, siapa dirinya, itu orang yang bukan mengenal kita. Jadi harus kita tahu, aku ini adalah orang yang berdosa. Aku ini tidak ada arti apa-apa. Hanya dengan nilai Yesus Kristus, hidup kita ini mempunyai nilai sesuatu.